Perkenalkan, nama saya Nufri Dewi Samiasi, NPM 127. Di sini saya akan memulai presentasi pertama. Sistem pencatatan. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi. Pada organisasi Pemda, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah PP Nomor 115 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat 1 Lampiran 29 Butir 11. Peraturan tersebut diperbarui dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Lampiran keuangan tersebut adalah: yang pertama, laporan realisasi anggaran; yang kedua, laporan neraca; yang ketiga, laporan arus kas; yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Karena akuntansi pemerintah atau keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, and triple entry. Penjelasannya, yang pertama, single entry sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat pertambahan kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Berdasarkan Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh bendahara pemerintahan dan bendahara pengeluaran baik level surat ketetapan pajak daerah SKPD maupun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD. Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan SKPD, PPKK, SKPD, dan oleh bendahara umum daerah BUD. Adapun kelebihan dari pencatatan single entry ini adalah kesederhanaan dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu double entry, sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan inisial menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjadi keseimbangan persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansinya tersebut berbentuk yaitu aktiva ditambah belanja sama dengan utang tambah ekuitas dana tambah pendapatan. Transaksi yang berakibat pertambahan aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat di sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk mencatat belanja. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas, dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan pertambahan utang, maka pencatatan yang akan dilakukan pada sisi kredit. Sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas, dana, dan pendapatan. Dasar akuntansi. Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal yang penting dalam proses pencatatan.
Hal tersebut adalah masalah pengakuan. Oleh karena standar akuntansi pemerintah atau SAP telah ditetapkan dalam PP nomor 24 tahun 2005, maka menurut standar akuntansi keuangan daerah pun mengikuti aturan tersebut. Menurut SAP, pengakuan adalah proses penetapan terpenuhnya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan belanja, dan pembiayaan sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas laporan yang bersangkutan. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terdapat pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa yang diakui yaitu terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut yang akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas laporan yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Novi Sandriani, NPM 137. Berbagai basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain basis kas. Basis kas menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas modification. Menurut Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Basis akrual modification. Basis akrual modification mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem atau yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Dalam konteks akuntansi keuangan, daerah juga terdapat sistem akuntansi pemerintahan daerah. Konsep sistem akuntansi pemerintahan daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi di atas dan sistem akuntansi pemerintahan dalam SAP. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pajak nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengitisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang tak terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengitisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemda. Sedangkan definisi sistem akuntansi keuangan daerah menurut peraturan yang lama, Kemendagri nomor 29 tahun 2002, adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan,
serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sistem akuntansi di atas dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, yaitu tahap-tahap yang terdapat dalam sistem akuntansi seperti 1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. Kedua, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal. Ketiga, meringkas. Dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal, tahapan tersebut diposting atau mengakunkan. Yang keempat, menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkan dalam neraca saldo. Kelima, menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang up to date. Nomor 6, menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Ketujuh, menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP. Kedelapan, menutup buku besar. Kesembilan, menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku. Analisis transaksi. Untuk dapat memahami yang dimaksud dengan analisis transaksi, terlebih dahulu akan diulang kembali penjelasan tentang sistem, tata buku berpasangan, dan persamaan dasar akuntansi. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan, double entry system. Sebagai contoh, Pemda mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi. Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya pengeluaran kas, tetapi juga tujuan dikeluarkannya kas tersebut. Analisis transaksi juga tunduk pada sistem berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian, kita akan menggunakan alat bantu persamaan dasar akuntansi. Pada saat pembentukan suatu entitas, para pemilik menyetorkan sejumlah uang atau barang pada entitas tersebut. Kontribusi para pemilik menyebabkan entitas tersebut memiliki harta atau aktiva. Kesepakatan akuntansi menghendaki kontribusi pada pemilik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah rakyat. Secara nyata menjadi aktiva Pemda yang dipisahkan dari kekayaan pemiliknya, yaitu rakyat. Kesepakatan akuntansi menghendaki pula pencatatan yang jelas di mana aktiva Pemda diperoleh. Sumber diperolehnya aktiva dicatat pada sisi yang berseberangan dengan sisi pencatatan aktiva Pemda, sehingga selalu terpelihara keseimbangan antara aktiva dan sumbernya. Secara matematis, posisi keseimbangan antara aktiva dan sumber dinyatakan dengan entitas sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, bisa jadi Pemda menerima aktiva dari para pihak kreditur. Jadi terdapat dua pihak yang menjadi sumber diperolehnya aktiva, yaitu rakyat dan kreditur. Aktiva sama dengan utang tambah ekuitas dana. Jadi aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Aktiva sama dengan utang tambah ekuitas dana tambah pendapatan dikurang belanja. Atau jika rekening biaya dipindah ke ruas kiri sebelum tanda sama dengan, maka persamaan akuntansi dasar di atas akan menjadi aktiva tambah belanja sama dengan utang tambah ekuitas dana tambah pendapatan. Karena pada dasarnya rekening-rekening pendapatan dan biaya belanja merupakan sebagian dari rekening ekuitas dana. Maka pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran, saldo-saldo akan ditransfer ke rekening ekuitas dana melalui proses tutup buku. Transaksi penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi. Posting ke buku besar. Transaksi keuangan pertama kali dicatat dalam buku jurnal, kemudian diringkas dalam buku besar.
Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening, perkiraan, atau akun. Ketiga, neraca saldo. Prosedur penjurnalan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya adalah penyusunan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Perkenalkan, nama saya Nekomang Eka Puspita Dewi, NPM 365. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nopi. Yang materi selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi. Yang kedua, melaporkan semua belanja yang terjadi selama periode akuntansi. Yang ketiga, melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca. Sebagian nilai aktiva pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. Dan yang terakhir, melaporkan secara akurat kebijakan atau utang pada tanggal neraca. Dalam hal ini, pembiayaan sebenarnya sudah terjadi, tetapi belum dibayar. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar, sesuai dengan rekening-rekeningnya. Setelah posting dilakukan, maka rekening-rekening akan menunjukkan saldonya yang terbaru. Prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo yang disusun setelah membuat jurnal-jurnal penyesuaian. Dengan demikian, saldo-saldo rekening yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening-rekening setelah baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Berdasarkan pasal 232 dari Permendagri nomor 13 tahun 2006, laporan keuangan Pemda terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Proses penutupan rekening temporer terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama, menutup rekening pendapatan ke rekening ikhtisar surplus defisit atau surplus. Tahap kedua, menutup rekening belanja ke rekening ikhtisar surplus defisit atau surplus. Dan tahap ketiga, menutup rekening ikhtisar surplus defisit ke rekening ekuitas dana atau RK Pemda. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah tutup buku. Tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan, seperti halnya neraca saldo yang lain. Neraca saldo setelah tutup buku juga berisi ringkasan saldo rekening-rekening, hanya saja saldo tersebut adalah setelah pembuatan jurnal penutup. Baik, materi selanjutnya yaitu siklus akuntansi keuangan daerah. Pada dasarnya, siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi yang telah ada. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan Pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau RK Pemda, laporan aliran kas, dan neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian, setelah jurnal penutup diposting, barulah disusun ketiga laporan yang dimaksud. Selain itu, perlu diketahui bahwa siklus tersebut didasari pula dengan konsep artikulasi. Sebenarnya sangat mungkin dalam lingkup sektor publik ini diterapkan konsep non-artikulasi, mulai dari proses dan siklus akuntansi hingga tersusunnya laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dana dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, Kepala Daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD, dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan Satuan Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selisih kas, dan aset. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry. Artinya setiap transaksi ekonomi dicatat 2 kali dan disebut juga dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, mencatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi, di mana kedua sisi persamaan tersebut harus saling seimbang. Sistem akuntansi keuangan Pemda berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.